Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Karutullah dari kelas 2 D3 ITB, NRP 31205053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk menerangkan terkait dengan caching pada framework UI2 untuk memenuhi penilaian dari mata kuliah workshop pemrograman framework. Untuk itu, langsung saja kita ke dalam videonya. Di sini sudah ada tersedia PPT-nya. Dengan topik pembelajaran topik 1, penjelasan tentang caching. Terus kemudian penjelasan yang kedua, penjelasan tentang data caching. Terus kemudian yang ketiga, penjelasan tentang fragment caching. Keempat, penjelasan tentang page caching. Dan terakhir yang kelima, penjelasan tentang HTTP caching. Yang pertama kita bahas yaitu tentang apa itu caching. Yang pertama, cache atau proses menyimpan data sementara di mana browser atau situs atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang atau terus-menerus. Caching adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi kita. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Di sisi server, kita dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar seperti daftar berita terbaru, dan juga kita dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman website. Terus di sisi klien, kita dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Langsung saja, ini adalah cara kerja dari cache. Yang pertama, cari data di cache ini terdapat di perangkat. Jika tidak ada, maka kita dapat merequest data ke database. Oke, kemudian apa saja mekanisme caching yang didukung oleh Y? Pertama ada data caching, yaitu untuk membantu kita dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya nanti. Terus kemudian fragment caching, itu untuk mengacu pada caching fragment halaman web. Kemudian page caching, ini mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Kemudian HTTP caching digunakan untuk aplikasi web agar dapat mengeksploitasi caching sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan dan mentransmisikan konten halaman yang sama. Nah, kemudian kita bahas data caching. Ini dapat membantu kita dalam menyimpan variabel PHP dalam cache dan mengambilnya di kemudian. Data caching juga bergantung pada komponen cache yang biasanya terdaftar sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi, kita dapat memanggil app cache. Kemudian I mendukung penyimpanan cache seperti berikut. Ini untuk DB menggunakan database, ini untuk PHP extension, terus kemudian untuk file to store cache data, dan terakhir memchange ini untuk memchange PHP extension dan sebagainya. Terus kemudian semua komponen change mendukung API berikut. Yang pertama get, add, set, multi-get, multi-set, dan flush. Ini adalah contoh dari pembuatan data caching. Kita mengubah file config /web.php dan menambahkan cache ini. Terus kemudian tambahkan fungsi baru bernama action test cache di site controller. Oke, ini mohon maaf, pengen habis baterainya. Oke, lanjut. Di sini ada public. Ini fungsi yang sudah kita buat baru. Terus kemudian kita ketik localhost, terus kita index, terus kemudian site, terus kemudian ke metodenya atau controllernya. Nah, di sini sudah tersedia ya, ini data cache yang diambil. Terus kemudian yang keempat, jika kita memuat ulang halaman, kita akan melihat tanggalnya tidak berubah, nilai di cache akan keluar dalam 30 detik. Muat ulang halaman selama 30 detik. Jadi perubahannya itu akan terjadi setelah 30 detik. Terus kemudian query change, kita akan membahas tentang query change memberikan kita caching hasil query basis data
Caching query memerlukan koneksi DB dan komponen aplikasi change. Berikut ini adalah contoh pembuatannya. Ini adalah fungsi kita membuat fungsi baru. Kita memanggil action query catching di site controller. Ini adalah fungsinya. Terus kemudian kita masuk ke URL-nya. Dan kita reload ya. Ini adalah hasil dari query catching. Oke. Lanjut, ini masih query catching, terus kemudian ini adalah contoh pembuatan fragment catching. Kita membuat sebuah metode baru, namanya action fragment catching. Kita masukkan ke set controller. Kemudian juga kita membuat sebuah file yang di view ya, chat view di view di folder site maksudnya. Kemudian kita masuk ke URL berikut dan kita reload page-nya. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan pembuatan packaging. Pertama kita memodifikasi fungsi behavior di site controller dengan menjadi seperti berikut. Terus kemudian kita buka URL ini. Lanjut, di sini adalah contoh pembuatan HTTP caching. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah kita untuk mengaktifkan header intake konfigurasi di filter HTTP change di fungsi ini. Oke, lanjut. Oh, sudah ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.